Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum kami menjalani semua tugas tanggung jawab kami hari ini. Mari Tuhan bersabdalah karena kami mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil di dalam Markus, Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai 23. Markus 7 ayat 9 sampai 23. Tetapi kita akan melihat beberapa ayat sebagai fokus kita pada perenungan pagi ini. Yaitu yang pertama di ayat yang ke-9, saudara. Markus 7 ayat yang ke-9, lalu Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Lalu selanjutnya saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Jadi firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu teruskan itu. 15. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang percakapan Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang salah dalam pemahaman mereka tentang hukum Allah, adat istiadat nenek moyang, serta tentang kenajisan, dan karenanya Yesus perlu meluruskannya. Nah, hal apa yang ingin Yesus luruskan, saudara? Yang pertama, adat istiadat manusia tidak lebih tinggi dari perintah Allah. Nah, hal pertama yang harus diluruskan adalah sikap mereka yang menganggap adat istiadat nenek moyang itu lebih tinggi dari perintah Allah. Jadi adat istiadat itu lebih utama, sementara perintah Allah itu boleh diabaikan, saudara. Nah, apa buktinya? Buktinya itu terlihat dari diizinkannya seseorang untuk tidak lagi membantu orang tuanya. Asalkan alasannya adalah bahwa dana untuk itu telah dipersembahkan kepada Allah sebagai korban. Jadi, adat istiadat soal korban itu bisa jadi alat yang dipakai untuk tidak taat pada perintah Allah dalam menghormati orang tua. Nah, saudara, ini tentu satu kesalahan yang serius, saudara. Jadi, mari kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong menjauhkan kita dari bersikap seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, saudara, bukan soal yang masuk, tetapi yang keluar itulah yang menajiskan. Hal kedua yang perlu diluruskan adalah tradisi pembasuhan yang dikaitkan dengan kenajisan. Apa maksudnya? Maksudnya, saudara, bahwa jika seseorang belum membasuh tangan atau dirinya ketika makan, maka ia menjadi najis. Nah, cara pandang seperti inilah yang mau dikoreksi Yesus, yakni bahwa makanan itu tidak membuat orang menjadi najis. Dan yang kedua sebaliknya, membasuh tangan atau diri tidak membuat orang menjadi tidak najis. Nah, kenapa begitu? Alasannya, saudara, karena bagi Yesus semua makanan itu halal. Lalu, apa yang membuat orang menjadi najis? Yesus berkata, semua yang keluar dari diri seseorang, yang keluar dari dalam hati seseorang, yaitu semua pikiran yang jahat dan hal-hal negatif lainnya seperti yang kita bisa baca dalam ayat 20 sampai yang ke-23. Semua itulah yang menajiskan. Dan semua itu, saudara, tidak bisa dipulihkan melalui pembasuhan, melainkan hanya dengan pertobatan dan kelahiran baru. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kiranya kita semua sungguh sudah lahir baru dan
juga sungguh menjaga hati pikiran kita tetap kudus, sehingga kita boleh hidup senantiasa memperkenankan hati Tuhan. Amin. Mari satukan hati saudara, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menghidupi itu dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.